Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI, langsung saja untuk tugas yang kedua ini, yaitu tentang penilaian diagnostik formatif dan sumatif. Pendahuluan penilaian. Sebelum kita lebih lanjut mendalami apa itu diagnostik formatif dan sumatif, kita memahami dulu penilaian itu apa. Penilaian merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberi umpan balik yang konduktif. Terdapat 3 jenis penilaian. Yang pertama tadi, diagnostik, sumatif, dan formatif, yang memiliki peran dan tujuan yang berbeda. Langsung saja, penilaian diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan awal siswa. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, menentukan titik awal pembelajaran, membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Contohnya, tes awal tentang materi yang akan dipelajari, wawancara dengan siswa untuk mengetahui pengalaman belajar sebelumnya, observasi awal untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian ada karakteristik penilaian diagnostik. Fokus menilai kemampuan dasar dan kebutuhan belajar siswa. Kapan penilaian diagnostik itu dilakukan? Yaitu sebelum proses pembelajaran dimulai. Seringkali di awal tahun ajaran atau unit pembelajaran. Manfaatnya apa? Manfaatnya memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi agar lebih relevan dan efektif. Kemudian kita mempelajari yang nomor 2, yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian belajar siswa secara keseluruhan. Tujuannya yaitu mengukur pencapaian belajar siswa berdasarkan standar yang telah ditetapkan, memberikan gambaran tentang keberhasilan program pembelajaran, dan memberikan nilai atau peringkat kepada siswa. Contohnya, penilaian sumatif yaitu ada ujian akhir semester, ujian nasional, proyek akhir, begitu juga presentasi. Karakteristik penilaian sumatif. Fokus hasil akhir dari pembelajaran dan pencapaian tujuan kurikulum. Kapan penilaian sumatif itu dilakukan? Yaitu setelah proses pembelajaran selesai, biasanya di akhir semester atau tahun ajaran. Manfaatnya yaitu memberikan data yang diperlukan untuk evaluasi program, akreditasi, dan pelaporan kepada pemangku kepentingan. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu nomor 3, penilaian formatif. Apa sih penilaian formatif itu? Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik. Tujuannya
Tujuannya pembelajaran formatif ini untuk memantau pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Contohnya ketika pembelajaran di dalam kelas. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memberi umpan balik yang kondusif kepada siswa. Contohnya ada tes kecil, kuis, tugas, diskusi kelas, ataupun observasi kelas. Karakteristik penilaian formatif. Fokus, mengamati dan menilai proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhir. Jadi ini lebih ke prosesnya. Kapan dilakukannya penilaian formatif itu? Secara keberlanjutan selama sesi pembelajaran. Misalnya setelah setiap pembelajaran atau unit. Manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya untuk memperbaiki strategi pembelajaran, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan motivasi siswa. Adapun kesimpulan dari semuanya tadi itu, yaitu pentingnya ketiga jenis penilaian. Ketiga jenis penilaian berfungsi sebagai alat penting dalam pendidikan, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Rekomendasi: gunakan kombinasi dari ketiga jenis penilaian untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pembelajaran siswa dan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau tutur kata saya yang salah dalam menyampaikan tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran kami butuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.